Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wulan, Prodi 20 MPI 3, NIM 8623 Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian manajemen peserta didik dan ruang lingkup manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk sampai dengan keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Manajemen peserta didik bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik di sekolah. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen peserta didik itu meliputi 1. Analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan peserta didik, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini adalah yang pertama, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dan menyusun program kegiatan peserta didik. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan penentuan peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Langkah-langkah rekrutmen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan siswa baru. Yang kedua, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan siswa peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Yang ketiga adalah seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau sekolah tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Tujuannya agar peserta didik dapat mengerti, memahami, dan menaati segala peraturan sekolah dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Yang kelima, penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Sebelum mengikuti proses pembelajaran, peserta didik terlebih dahulu perlu ditempatkan atau dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Pengelompokan peserta didik yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah sebagian besar didasarkan kepada sistem kelas. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan agar anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan tentang kondisi peserta didik perlu dilakukan agar pihak lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal pada peserta didik. 8. Kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan atau sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.